Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuryani, peserta Diklatsar CPNS tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Berikut ini resum materi komitmen mutu versi saya. Komitmen mutu merupakan layanan aparatur dalam memberikan layanan kepada masyarakat dengan tujuan kepuasan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 10, fungsi ASN yaitu sebagai pelaksana kebijakan, sebagai pelayan publik, juga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Sebagai seorang ASN harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan mengutamakan mutu pelayanan yang cepat, tepat, dan profesional. Selalu menjaga kualitas bukan hanya kuantitas semata. Nilai-nilai dasar komitmen mutu yang pertama yaitu efektivitas, yang kedua efisiensi, yang ketiga inovasi, dan yang terakhir orientasi mutu. Mari kita bahas yang pertama, yaitu efektivitas. Menurut Richard L. Duff, efektivitas organisasi berarti sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakannya. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Yang kedua yaitu efisiensi. Menurut Richard L. Duff, efisiensi organisasi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Kemudian, inovasi. Menurut Richard L. Duff, inovasi barang dan jasa adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Inovasi bisa diwujudkan dalam bentuk perubahan produk atau layanan, metode kerja, dan nilai tambah yang dapat dimanfaatkan. 4 cara inovasi. Yang pertama, dengan cara penemuan, yaitu dengan cara mengkreasikan suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Yang kedua, dengan cara pengembangan, yaitu dengan cara mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Yang ketiga, dengan cara duplikasi, yaitu dengan cara menirukan produk, jasa, proses yang sudah ada. Duplikasi di sini bukan semata-mata meniru, melainkan menambah seutuhnya secara kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. Yang keempat, dengan cara sintesis, yaitu dengan cara perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Proses ini meliputi pengambilan sejumlah ide atau produk yang sudah ditemukan atau sudah dibentuk sehingga menjadi produk yang dapat diaplikasikan dengan cara baru. Komitmen mutu yang terakhir adalah orientasi mutu. Menurut Edward Deming, mutu adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Menurut Crosby, mutu merupakan nihil cacat, kesempurnaan, dan kesesuaian terhadap persyaratan. Mutu mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa
yang kepada pelanggan atau customer sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya dan bahkan melampaui harapannya. Nilai-nilai dasar orientasi mutu yang pertama, mengedepankan komitmen terhadap kepuasan customers atau klien. Yang kedua, memberikan layanan yang menyentuh hati untuk menjaga dan memelihara agar customers atau klien tetap setia. Yang ketiga, menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas tinggi, tanpa cacat, tanpa kesalahan, dan tidak ada pemborosan. Yang keempat, beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, baik berkaitan dengan pergeseran tuntutan kebutuhan customer atau klien, maupun perkembangan teknologi. Yang kelima, menggunakan pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Yang keenam, melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan melalui berbagai cara, antara lain pendidikan, pelatihan, pengembangan ide kreatif, kolaborasi, dan juga benchmark. Demikian review materi komitmen mutu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.